Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fadli dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Birrul Walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Birrul walidain mengandung arti bersikap baik terhadap ibu dan bapak yang dibuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan yang baik kepada mereka. Islam menempatkan birrul walidain ini, berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai kewajiban dengan urutan nomor kedua sesudah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, menempatkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sebagai larangan dengan urutan kedua sesudah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa birrul walidain ini setara dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah saya beritahukan kepadamu dosa yang paling besar?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi pernyataan ini 3 kali. Sahabat bertanya, "Baiklah ya Rasulullah." Maka Rasul bersabda, Rasul mengatakan, yang pertama adalah dosa besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, saksi palsu dan perkataan bohong. Dari ayat dan hadis ini bahwa kita selaku anak hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seseorang laki-laki bertanya
kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, siapakah seseorang yang berhak mendapatkan perilaku baik dari saya?" Rasul menjawab, "Ibumu." Laki-laki tersebut bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Dan siapa lagi ya Rasul?" "Bapakmu atau abumu." Dari hadis ini bahwa kita hendaknya lebih sayang dan patuh kepada kedua orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita. Bahkan ibu kita senantiasa rela nyawanya untuk membesarkan kita. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya bahwa surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Dalam kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ada dua. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, dan yang kedua, berbuat baik kepada orang tua kita yang telah wafat. Yang pertama, berbuat baik kepada yang masih hidup, yaitu dengan cara berkata lemah lembut, merendahkan diri kepada beliau. Selanjutnya, berpamitan meminta izin ketika hendak pergi dari rumah. Meringankan beban orang tua kita, merawat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meminta doa dan restu dari beliau dalam menghadapi semua permasalahan hidup. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah wafat dengan cara yang pertama, melaksanakan wasiat atau hak adamnya beliau. Yang kedua, menyambungkan tali silaturahmi kepada kerabat atau sahabat-sahabat beliau. Yang ketiga, meneruskan cita-cita luhur beliau dan menepati janji orang tua kita. Dan yang terakhir adalah mendoakan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya orang tua kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa salahnya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah berbakti kepada kedua orang tua kita yang dapat kita raih adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho fi ridhol walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah pun tergantung dari murkanya orang tua. Dan kedua adalah penghapusan dosa-dosa besar kita. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkah, panjang umur dan melimpah rezeki. Dan yang terakhir adalah akan mendapatkan bakti yang sama dari keturunan-keturunan kita nantinya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua sebagai anak senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya kita pun hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah jadikan sebagai anak yang saleh dan salehah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita dijaga oleh Allah dari segala bala dan bencana. Stop di rumah, jaga kesehatan, dan senantiasa mendapatkan kemudahan segala aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.